Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita kembali melihat Bitcoin sepertinya kesulitan untuk mempertahankan momentum bullishnya dan kita melihat Bitcoin kembali mengalami koreksi dan kembali menyentuh ke area $60.000. Kita bakalan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi in terms of price action dan kira-kira juga apa yang menyebabkan nih Bitcoin untuk kemudian kembali terkoreksi ke sekitaran area 60-an ribu dan apa yang bisa kita expect berikutnya. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global, market cap kripto berada di angka 2,25 triliun dolar atau turun sekitar 1,84%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya hampir semuanya merah, satu-satunya yang hijau sekaligus menjadi top performer hari ini adalah Cardano dengan kenaikan 2,42% menuju 0,3994 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, sebenarnya semalam itu diawali dengan sesuatu yang cukup baik ya. Sebelum market US itu buka, atau stok market Amerika Serikat itu buka, kita melihat data core PCE itu telah dirilis. Di mana core PCE dan juga PCE Price Index-nya, keduanya mengalami penurunan sesuai dengan ekspektasi ke angka 2,6%. Dan jika teman-teman perhatikan, ketika open stock market kemarin itu di US, kita langsung mendapatkan adanya rally. So far so good, gitu kan? Sesuai dengan ekspektasi bahwa ketika kita melihat ada data inflasi itu mengalami penurunan, market kemungkinan akan kembali merangkak naik ke atas. Walaupun secara overall Bitcoin tidak melakukan hal tersebut, gitu ya. Tidak sesuai dengan ekspektasi, dan kita justru hanya mendapatkan semacam konsolidasi. Tetapi pada akhirnya teman-teman, kita melihat menjelang closing market, stok market Amerika Serikat justru kembali sell off dan mencuci semua gains yang mereka hasilkan sebelumnya. Artinya awalnya naik, tiba-tiba menjelang closing itu semua kenaikan yang terjadi hilang. Bahkan sedikit negatif kalau saya lihat. Dan sebenarnya kalau teman-teman yang menonton video saya beberapa waktu belakangan ketika saya lakukan update soal S&P 500 tahu bahwa saya sampaikan targetnya ada di angka 5.500 untuk S&P. Dan kita telah menyentuh area tersebut persis dari area 5.500 kita kemudian mendapatkan koreksi, teman-teman. So itu harusnya bukan sesuatu yang baru ya, yang mengejutkan buat kalian. Tetapi yang menurut saya lebih mengejutkan adalah performa Bitcoin, gitu ya, yang sampai sekarang juga masih terlihat sangat kesulitan untuk mempertahankan momentum bullish-nya. Walaupun ada satu berita baik yang bakalan saya bahas nanti dari segi price action. Tapi intinya, core PCE dan juga PCE Price Index keluar dalam keadaan yang sesuai dengan ekspektasi di angka 2,6%, yang menurut saya secara overall harusnya merupakan berita baik karena semakin cepat penurunan inflasi terjadi, maka semakin cepat juga perbincangan soal rate cuts akan terjadi. Dan juga yang kedua teman-teman, perlu saya ingatkan kembali bahwa kita, menurut saya pribadi, sekarang berada di sebuah bull market dan masih berada di pertengahan bull market. Kalau misalnya teman-teman perhatikan sebelumnya, cycle Bitcoin itu kurang lebih selalu mirip gitu ya, dimana ada 420 hari dimana kita masuk ke bear market, dan sisanya kita bakalan masuk ke bull market. Bull market itu biasa bertahan kurang lebih 2-2,5 tahun. Dan kalau memang kita telah mengakhiri bear market di tahun 2022, yang saya secara pribadi juga cukup yakin dengan hal tersebut, maka 2025 bisa menjadi akhir dari bull cycle kali ini. Sehingga teman-teman, kita masih mempunyai kurun waktu 1-1,5 tahun di dalam bull market ini. Jadi bersabarlah teman-teman. Memang biasanya di awal cycle, altcoin itu terlihat kesulitan. Tetapi menjelang akhir gitu ya, mulai dari pertengahan menjelang akhir dari sebuah cycle, biasanya itu dalam masa-masa keemasan untuk altcoin. Dan fase-fase seperti inilah yang nanti akan membedakan antara teman-teman yang merupakan diamond hands, yang bakal menjadi winners
daripada yang losers. Karena saya tahu ini bukan perjalanan yang mudah, terutama untuk teman-teman yang merupakan altcoin holders beberapa waktu belakangan. Kita melihat altcoin bleeding out, terus mengalami koreksi down mungkin hampir rata-rata 50, 60, atau bahkan ada yang 70%. Tetapi kalau kalian konsisten, kalian disiplin dengan planning kalian yang memang mau berinvestasi di cryptocurrency, maka kalian harus siap untuk menghadapi keadaan seperti ini. Karena ini bukan hal yang baru, teman-teman. Memang sebelumnya kita juga pernah melihat hal yang sama. Di cycle sebelumnya contohnya, ketika kita melihat ada koreksi terjadi di pertengahan cycle, bahkan Bitcoin sempat drop mungkin 50-60% di sini. Itu disebabkan oleh Black Swan event COVID-19 pada saat itu. Altcoin juga dropnya luar biasa dalam. Tetapi kita kemudian mengalami recovery yang luar biasa, dan itu justru adalah awal dari sebuah pergerakan yang parabolik. Dan ketika Bitcoin telah mengalami pergerakan parabolik seperti ini, altcoin kemudian juga ikutan menyusul. Ketika Bitcoin breakout di all-time high yang baru, itu adalah masa-masa kemasan bagi altcoin, di mana kita melihat altcoin kanan-kiri meroket secara tiba-tiba 100, 200, bahkan 300%, bahkan ada sampai ribuan persen kalau microcap. So, pertanyaannya, apakah secara mental kalian akan cukup tough untuk bertahan sampai masa tersebut terjadi? Semoga jawabannya iya. Gitu ya. Dan yang berikutnya teman-teman, berita baik datang dari spot Bitcoin ETF Amerika Serikat, karena pada akhirnya kita kembali melihat ada pembelian yang angkanya tidak kecil ya. Secara net flow kita melihat kemarin itu totalnya ada penambahan 1.213 Bitcoin. Dengan penambahan yang cukup signifikan datang dari BlackRock dengan 1.370 Bitcoin, kemudian ARK Invest 705 Bitcoin penambahannya, dan GBTC Fidelity itu mengalami outflow, masing-masing 450 dan juga 415 Bitcoin. Tapi secara overall, so far ini merupakan berita baik karena sudah 2 hari terakhir kita melihat spot Bitcoin ETF itu dalam keadaan inflow. So, pertanyaannya teman-teman, kenapa kita justru melihat Bitcoin mengalami penurunan yang lumayan signifikan di sini? Padahal awalnya kita masih terlihat cukup oke gitu ya, tetapi tiba-tiba kita kemudian berhasil untuk kembali break di bawah 60.000, bahkan barely gitu ya, 59.900-an sebelum pada akhirnya kembali rebound. Menurut saya pribadi, jawabannya terletak di S&P 500, teman-teman. Dimana kalau kalian perhatikan, menjelang jam-jam closing market, kita justru melihat sell-off dari candle ke candle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 candle hourly berturut-turut, itu merah. Dan itu mungkin sedikit banyak menggoyahkan sebagian kecil investor di Bitcoin dan kemudian juga ikutan sell-off. Ingat teman-teman, area berapa yang saya sampaikan menjadi area resistance di S&P? 5.500. Persis, 5.500 menjadi area resistance dan kita kemudian mendapatkan koreksi. So, ini sesuatu yang harusnya tidak mengejutkan buat kalian gitu ya. Nah, tetapi teman-teman, kalau misalnya kita lihat di Bitcoin, walaupun kita melihat koreksi kembali terjadi dan kita sempat break barely di bawah 60.000, berita baiknya yang mau saya sampaikan adalah, lagi-lagi, ini mungkin terdengar klise, tetapi ini benar bahwa kita masih closing di atas angka $60.000. Dan saya masih tetap pada pendirian saya bahwa selama area 60.000 mampu kita hold di daily chart, maka saya secara short term masih akan tetap bullish untuk Bitcoin. Untuk setidaknya mendapatkan semacam relief rally, kalaupun bukan bottom di sini, semacam relief rally itu menurut saya cukup wajar untuk kita lihat. Sebelum kalau misalnya ini memang bukan bottom dan kita akan kembali koreksi lebih lanjut, itu bisa kita lakukan setelah ada relief rally dan kemudian kita kembali jebol di bawah 60.000. Next target jika itu yang terjadi, maka 52 sampai 50.000 akan menjadi area major support berikutnya. Ya tentunya tidak ada yang mengharapkan itu terjadi teman-teman, karena kalau itu yang terjadi ya ada kemungkinan lagi bahwa altcoin bakalan berdarah lebih lanjut, lebih dalam lagi gitu. Tetapi kita tidak boleh menutup mata akan kemungkinan hal tersebut terjadi. Kita harus tetap objektif melihat chart. Jika memang kita melihat ada indikasi yang buruk dan juga bearish, maka kita harus mengatakan hal tersebut dan mungkin bisa melakukan planning gitu tentang apa yang harus kita siapkan jika memang senario itu yang terjadi.
Kalau kalian terlalu fanatik ke salah satu senario dan mengatakan, ini sudah pasti bottom kok, tidak mungkin kita ke angka 50.000. Nah, itu yang biasanya menjebak. Kenapa? Karena kalau kalian lakukan atau kalian percaya dengan senario tersebut 100%, maka yang kalian lakukan adalah biasanya kalian akan all in gitu. Kalian akan all in, tidak menyisakan sama sekali dalam bentuk cash, dan jika kita mendapatkan koreksi lebih lanjut, kalian tidak lagi ada amunisi. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau misalnya kita bicara soal altcoin, ya harga-harga yang kita lihat sekarang rata-rata memang sudah cukup undervalue menurut saya. Tetapi saya sangat tidak menyarankan teman-teman untuk all in gitu ya. Kalaupun kalian melakukan dollar cost averaging secara rutin, itu fine gitu ya. Tapi at least sisakan ada sedikit cash di sidelines untuk mewanti-wanti jika senario di mana kita drop ke 50 sampai 52 ribu terjadi, altcoin juga bleeding lebih jauh, kalian masih mempunyai sedikit cadangan cash untuk dapat menyerok di harga tersebut. Oke? Nah, tetapi sekali lagi teman-teman, itu adalah jika kita mampu breakdown di bawah 60.000 dan close daily candle di bawah 60.000. Saya maka akan flip ke arah bearish. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya masih berpegangan dengan pendirian saya bahwa area 60.000 ini masih merupakan area major support yang berarti lebih make sense bagi saya untuk mencari peluang untuk long. Meskipun teman-teman, peluang long yang kemarin saya mau sekarang tidak terlihat terlalu rapi lagi. Saya secara pribadi mau mengatakan bahwa inverse head and shoulder yang saya lihat di sini kemungkinan telah terinvalidasi. So, kalaupun saya tetap nekat mau long, saya tidak bisa memanfaatkan lagi setup inverse head and shoulder di sini karena menurut saya tidak lagi valid. Maka saya harus menunggu setup berikutnya. Antara kita akan mendapatkan double bottom, kita mendapatkan inverse head and shoulder yang jauh lebih besar misalnya, atau kita mendapatkan ada triple bottom, itu mungkin baru akan saya manfaatkan. Atau kalau misalnya kita mampu breakout dari trendline di sini, dan kemudian ada peluang untuk scalping, ini mungkin saya bisa manfaatkan. Tapi sebelum hal tersebut, saya mungkin akan lebih memilih untuk stay away from the market terlebih dahulu. Saya tahu memang saya mengatakan saya akan fokus cari peluang untuk long, tapi kalau setupnya tidak sesuai dengan keinginan saya, ya saya nggak berani masuk, teman-teman. Karena saya tidak tahu bagaimana saya manage posisi tersebut. Keluarnya sebelah mana, saya bingung. Jadi mendingan saya stay away from the market. Kalaupun mau trade, banyak sekali setup yang mungkin akan jauh lebih rapi di altcoin. Saya ada beberapa posisi di altcoin, sehingga saya tidak merasa perlu banget gitu ya untuk selalu mempunyai posisi di Bitcoin. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan, bahwa walaupun kita mendapatkan koreksi di sini, tapi in the end of the day, daily chart masih kita close di atas 60.000. Dan juga kita melihat di 1 hour chart ada reaksi yang cukup signifikan ketika kita nyampe ke area 60.000, which is adalah sekali lagi berita yang baik, bahwa kita masih melihat ada buying pressure di sini dan kemudian recover semua sell off yang kita lihat di candle ini. Oke. Dan kita kembali ke sekitaran area 60.500-an. Dan untuk short term, saya masih expect Bitcoin masih akan mendapatkan rebound. Oke. Setidak-tidaknya kembali ke area trendline di sini. Kalau ini mampu kita break, maka kita akan kembali ke sekitaran area 62.000. Yang mudah-mudahan kali ini bisa kita breakout ya teman-teman. Kalau kita mampu breakout di atas area tersebut, maka kita akan ketemu dengan trendline. Yang kalau mampu kita break juga, maka kita bisa expect akan ada relief rally yang jauh lebih tinggi, kemungkinan nyampe ke sekitaran area $67.000. Ini adalah area yang sangat krusial teman-teman, yang kemungkinan besar bisa menentukan apakah rally yang kita lihat di sini adalah sekedar relief rally atau justru ini merupakan bottom di mana kita akan kemudian rally dan menuju ke area all time high yang baru. Karena kalau kita sampai mampu breakout di atas area 67.000 teman-teman, dan kemudian kita start mendapatkan semacam konsolidasi di atas area tersebut, maka ini adalah berarti kita sudah bersiap untuk kembali ke area all time high dan kemudian breakout di area all time high yang baru. Jadi relief rally-nya kalau misalnya
para sales masih mau mendapatkan diskon lebih jauh, maka area 67.000 menurut saya wajib mereka pertahankan, dan kita harus sell off dari sana. Kalau kita mampu break out dari area 67, saya rasa chance di mana ini adalah sekedar rally itu sudah sangat kecil. Gitu ya. So, saya rasa itu aja sih yang mau saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.